Silahkan buat teman-teman yang lain barangkali ada yang mau ditanyain boleh ya sambil bertanya juga. Sambil ini saya jalan juga nih ngembaliin minus ya. Coba pelan-pelan. Oh, Pak Sido Agung masih lihat. Masih ada nggak nih Pak Agung? Masih Om. Oh, masih siap. Kayaknya enak aja tuh. Enak aja sama aja kan tadi juga kehajar minus lah. Sama yang penting tetap kendali aja sih Om. Sadar kapasitas balance juga gitu kan. Sama lihat potensinya enak jadi buat dihajar gitu kan. Ini kalau merahnya 2 diemin. Oh, 2. Kita dulu. Nih, jadi tadi sisa 16 ya Pak Agung kan? Bisa juga gitu kan, balance kecil. Itu kan lebih kecil gitu kan dari Pak Agung tadi bilang Iya. 60. Yang penting itu sih gitu kan, sadar potensi kapasitas balance gitu kan. Beda lah gitu kan cara ngegulunginnya juga ketika balance tinggal segini, tinggal segitu gitu kan. Ya, tapi pemanfaatan momennya ya benar-benar gitu kan. Boleh silakan atau ada yang mau live trade juga boleh. Misalnya nanti ada yang mau live trade nanti saya pandu dulu juga boleh silahkan. Gitu. Ada yang mau ditanyain juga boleh silahkan sambil bertanya juga. Tanya Bang, Iya gimana Pak Iwan? untuk mendeteksi keluarnya merah hijau gimana Bang? Mendeteksi keluarnya merah hijau. Iya, Oh, maksudnya ini potensi merah beresiko. hijaunya gitu kan. Iya, iya, Itu sih kita sadarinya dari chance sih Om. Misalnya kan saya 4145 nih gitu kan. Jadi kan iya, kita ngitung chance itu kan peluang gitu kan. Jadi kan kita ngitung peluangnya gini. Kita pakai misalnya ini 4145 gitu kan. 41 tambah 45 itu kan 86 dibagi 2 gitu kan 43. Nah, kita tuh punya peluang kemungkinan kemunculan hijaunya tuh cuma 43% gitu. Yang 57% tuh kemunculan merah. Nah, ini kan lebih dominan hijau ya Bang ya gitu kan. Lebih dominan hijau, merahnya iya. lagi pendek-pendek gitu kan. Nah, ini kan potensi merah mau panjangnya itu ada gitu kan atasnya gitu. Jadi ketika kondisi seperti ini kita jangan terlalu berani naikin gulungan ini Om. Jangan terlalu berani gitu. Jangan terlalu berani naikin gulungan ini ketika kondisinya lagi seperti ini gitu. Chat dulu Oke. gitu. Nanti misalnya ketika merahnya agak ada panjang gitu kan. Nah, terus ada potensi merahnya mau pendek-pendek dulu baru kita hajar agak gulungannya agak besar-besar gitu. Buat take profitnya. Terus sama lihat juga sadar kapasitas balance gitu kan. Kuat nggak nih nahan balance balance kita kuat nggak nih nahan merahnya sekian gitu kan sama peluang kemungkinan kemunculan merahnya gitu. Kalau kuat ya udah berani naikin resiko boleh gitu kan. Sekiranya kalau eh, peluangnya di situ kita yang balance kita yang nggak akan kuat ya udah gitu kan berarti pas kena hijaunya itu harus di reset gitu jangan terlalu berani naikin gulungan besar gitu Iya, iya. lebih ngelihat ke situ gitu kan jadi Pak Iwan jadi kan pertama yang diajarin tuh kan belajar Marti bener-bener harus paham dulu tuh soal Marti gitu karena Marti itu kuncinya lah gitu belajar Marti itu kuncinya gitu mau main kayak gimana pun gitu kan mau tekniknya seperti apapun kalau kita udah bener-bener main paham dengan Marti gitu kan ngelihat kapasitasnya terus ngelihat potensinya kita bisa kombinasiin gitu dengan potensi seperti ini gitu kan merahnya kemunculan sekian kuat gak nih balance kita nahannya gitu kan gitu ini kan gulungan saya juga dijaga kecil-kecil terus gitu kan karena
Saya belum ngelihat merah panjangnya gitu kan, jadi nggak terlalu berani naikin gede gitu. Tapi kan tadi bisa dilihat kalau misalnya ketika merah panjangnya udah mulai muncul gitu kan, saya berani agak naikin gulungan agak besar gitu kan, sampai gulungan Dengan 6. kata lain berarti setelah gulungan merah panjang, lama keluarnya panjang gitu, Bang? Iya, merahnya panjang gitu, Om. Baru agak berani gitu. Tapi tetap gitu kan dengan kondisi seperti itu pun nggak menutup kemungkinan merahnya akan panjang lagi gitu kan, nggak menutup ke situ juga. Tinggal ngitung aja potensinya. Oh, ini merah keluar berapa nih gitu kan dari balance kita dari gulungan ini nih di trendnya itu udah berapa dengan marti kita sekian kuat nggak nih nahannya gitu kan. Kayak gitu sih, Om. Nah, ini satu lagi kalau masih merah saya kecilin. Nah, masih merah kecilin dulu. Saya ini kan khawatir naiknya langsung ke 15 gitu kan. Sedangkan kalau ke 15 nanti balance saya nggak akan kuat gitu. Nah, ini kan tadi merah panjang gitu kan. Ini ada 2 hijau. Kita lihat nih habis ini merahnya ada berapa. Oh, 3 gitu kan. Peluangnya kayak gimana tuh? Berani kan naikin gulungannya agak besar gitu. Ngelihat di merahnya tadi di bawahnya patokan saya kan beraninya ya di bawahnya udah ada merah panjangnya gitu kan. Terus di sini juga ada mengkerucut gitu kan. Merahnya jadi agak berani gitu. Gitu Om pemanfaatan. Tadi juga kan balance saya ini kan 80-an, 86 lah gitu kan. Tadi kan sempat minus, balasnya tinggal 16 gitu, sampai pelan-pelan lagi balikin lagi gitu. Nah, ini kecilin lagi dulu. Sayanya nggak kalau ke 15 takut nggak mampu gitu kan. Udah jangan terlalu banyak maksa sih intinya gitu kan ketika gulungannya udah membesar gitu kan terus potensi merahnya kan sekian gitu kan. Jangan terlalu berani gitu. Kalau cara main yang lainnya ada nggak, Bang? Gimana? Cara main yang lain, teknik lain. Teknik sih banyak sih Om. Mau tekniknya kayak gimana pun bisa aja, yang penting paham dasarnya Om gitu. Sekarang Nah, percuma bisa jadi percuma Om kalau kita dasarnya nggak punya gitu kan, terus udah ikut maksudnya pengen belajar teknik seperti ini seperti itu gitu Om, nanti bingung gitu. Jadi yang belajar di awal tuh dasarnya dulu gitu. pelajari merah hijaunya ini ya berarti. Yang pertama sih fungsi fitur Om, yang paling utama itu fungsi fiturnya dulu gitu. Jadi setelah paham fungsi fitur nanti belajar pola gitu kan pelan-pelan dengan misalnya dengan tidak apa ya, tidak main dengan tidak menggunakan resiko terlalu tinggi-tinggi gitu kan, gulungan kecil riset dengan patokan-patokan yang nanti kita kasih Om gitu kan. Oh, ini kalau kondisi seperti ini harus diriset dulu, kondisi seperti ini harus diriset dulu gitu Om. Nanti juga diajarin gitu. Makasih, Bang. Heeh. Pak Iwan juga boleh kalau misalnya nanti ada balance Pak Iwan, misalnya mau langsung main gitu kan, Cuma ada eee, 30-an. nggak apa-apa, cukup kok. Mau nyoba Pak Iwan? Wah, belum berani, Bang. Itu kan saya ini Bang, saya arahin kok, santai, saya pasti arahin, gitu. Atau enggak nanti saya tunjukin deh gitu kan dengan konsepan pertama nih gitu kan, belajar pertama kayak gimana gitu kan, yang saya pasti ajarin kayak gitu. Jadi saya juga jelasin Bang. Aduh 3 lagi ya, enggak, 5 lagi nih minusnya. Ini kan sempat juga ini kan balance-nya tadi tinggal 16 ya tadi yang nonton, kalau yang nonton dari awal gitu kan. Iya nggak Pak Agus? Itu tadi Pak Agus juga lihat, oh oh itu habis gitu kan. Bisa juga gitu kan sampai balik lagi gitu kan dengan pelan-pelan lah kita gitu kan. Bisa pelan-pelan balikin lagi gitu. Hmm. Jadi beresin dulu ini Pak Iwan ya.
Kalau Pak Iwannya mau langsung main sih, saya ini langsung stop, langsung ayo langsung pandu Pak Iwan gitu nanti. Kalau misalnya nanti saya juga jelasin gitu kan dengan konsepan-konsepan awal kayak gitu. Coba Bang, coba boleh silakan. Siap. Halo Pak Agung, Ya Om. Ya Om. udah mau hampir balik lagi kan? Iya. Balance-nya saya berarti kan tadi kalau sisa 16 gitu kan, berarti lebih kecil dari Pak Agung dong. Balance saya. Iya. Ini yang tahu kayaknya kalau lihat Om Gugu main kayaknya enak aja kayaknya gitu. Sama aja Om, Durgan mah ada juga sama. Main. Tapi kan saya seenggaknya kan berkomitmen gitu Om. Berkomitmen dalam artian ketika udah gulungannya segini dengan kondisi seperti ini, udah riset dulu gitu kan. Kalau saya juga tadi ngandelinnya satu lagi kali aja hijau, satu kali lagi hijau gitu kan, ngandelin cuman feeling, ngandelin cuman itu berat Om. Udah habis dari tadi ya enggak? Main sotum kayaknya nggak naik supaya segitu juga itu cross tracknya. Ya itu Om, pemanfaatan momennya juga benar-benar harus ini Om. Coba aja Om, sutbum. Jadi kan kalau misalnya kan cepet naik itu kan karena kita kebanyakan takutnya juga Om. Banyak momen terlewat gitu kan. Jadi Apa mungkin cuma perasaan doang aja kali ya? sebenarnya kan sama aja gitu kan. Kadang Ya saya juga ini kebalik main Om, jujur aja. gitu. Dulu juga saya pernah tuh. Biasa-biasa aja, standar aja. Kadang saya juga pernah Om pikir kayak gitu kan pas lagi mandu gitu ya. Kok saya pas lagi mandu kok enak banget gitu kan ngelihat orang, saya juga yang pandu gitu, tapi pas giliran saya main kok gini gitu kan. Sama aja, ada juga pernah saya pikiran-pikiran kayak gitu. Ternyata sama-sama aja gitu kan, cuman lebih kurang fokus aja gitu kan. Terus lebih ke masih ada apa ya namanya itu kan, dengerin faktor eksternal gitu loh. Kok ada kata orang gini berarti kita harus kayak gini, kata orang kayak gini. Jadi nggak pede dengan diri sendiri gitu Om, dengan pemahaman diri sendiri gitu. Sebenarnya kan untuk apa ya, pemahaman secara Pak Agung itu kan ya udahlah gitu kan, ya udah dibilang paham lah gitu kan. Udah paham tinggal bereksplorasi aja gitu kan. Jadi lebih pede aja gitu sama pemahaman sendiri. Jadi apapun itu pemahaman yang kita punya ya disitulah yang bisa kita manfaatin Om, yang bisa kita maksimalkan. Kalau cuma ngandelin Iya. pemahaman orang gini, tapi kita nggak tahu gitu maksudnya tuh kayak gimana gitu kan. Nah di situ kan kita nggak bisa maksimalin juga Om, bisa jadi percuma gitu. Bisa jadi percuma kan gitu. Sayang gitu. Nantinya ujung-ujungnya ke sini enggak, ke sana enggak gitu kan ujungnya. Iya. Nah, kalau kita fokus di pendirian kita dengan fokus pemahaman kita, nah, karena kita istilahnya punya dasar lah gitu kan, udah gitu. Pede aja. Gitu. Tadi kan saya juga sempat minus gitu kan Om. Tinggal 16 gitu kan. Naik lagi ke 30-an, balik lagi ke 16 gitu kan. Balasnya sisa ke 16 lagi gitu kan. Naik lagi pelan-pelan gitu Om. Sama aja gitu. Ini hari ini Om Gugu udah main berapa kali? Oh, berapa kali? Ada 5 kayaknya Om. Ya, profit global juga alhamdulillah. Cuman 3 profit global ya. Jadi kan ada momen-momen kayak tadi lah gitu kan, momen-momen nanggung saya gitu ya. Ketika berani naikin resiko gitu kan, padahal nanggung ujungnya di reset gitu kan. Nah ini loh, ini kan hajar-hajar terus Om gitu kan. Kalau di reset di sini ya udah enak gitu kan, ya enggak? Paling enggak 6 kan, ya enggak Om? Udah enak lah gitu, tapi nih masih ngandelin nafsu kan ya udah gitu. Kalau saya di awal kayak gitu Om. Jadi kan pas di awal hajar aja nggak apa-apa minus gitu kan. Yang penting bahasanya nggak usah sampai habis gitu kan. Nah ketika udah kehajar-hajar terus, nah barulah ganti pola permainan kita gitu kan, lebih adem lagi, lebih terjaga lagi, benar-benar lebih dijaga gitu kan.
Nah kan udah sampai sini tadi kan ya udah saya mulai dijaga, udah dapat hijau reset dulu gitu Om. Nah dapat hijau reset dulu gitu kan, baru 2 aja juga. 3 reset aja dulu gitu kan, gampang di-boom lagi tuh. Beda, langsung beda permainannya pun gitu. Pas di awal saya pasti gitu Om, coba aja dulu gitu kan. Ketika itu gagal ya jangan putus harapan gitu. Banyak kok gitu kan peluangnya gitu kan. Jangan sampai ketakutan nggak akan dapat peluang lagi, enggak gitu kan. Ya kita maksa terus gitu kan, nah kali aja hijau, kali aja ya yang ujung-ujungnya maksudnya balas kita nggak kuat nahan merahnya habis, ya kita nanti bingung sendiri gitu kan. Lebih nggak terlalu maksa, udah baru 6 aja gitu kan gulungannya, udah saya kecilin lagi gitu. Tuh kecilin lagi, 3,2 udah dikecilin lagi gitu kan. Berarti kita harus bisa prediksi sendiri ya. Kalau kita anggap 5 LS sudah nggak itu langsung kita reset aja gitu ya. Iya Om, komitmen Om. Komitmen. Kalau nggak komit gitu kan nantinya labil terus ya nggak akan maju-maju Om. Pemahamannya nambah, oke nambah, tapi cuma sekedar teori gitu. Pas prakteknya, pas ujung-ujungnya kita action sendiri, nanti kelabakan lagi Om. Kalau kita nggak bisa komit. Ketika kita Iya. mulai komit, walaupun misalnya kita riset terus gitu kan, kita loss, kita minus gitu kan, itu tuh bukan salah gitu kan. Bukan salah dari kitanya kok gitu kan. Enggak Om, pede aja dulu gitu. Apalagi kalau udah punya dasar sama Pak Agung gitu kan, Pak Agung sih udah lah gitu kan, percaya dengan pemahaman mah gitu kan. Tinggal itu komitnya gitu Pak Agung. Udah aja komit dulu gitu kan. Ketika ini segini ya udah komit dulu segitu gitu. Komit aja dulu. Udah komitmen mah enak kok gitu kan. Kitanya ketika terjadi kesini langsung antisipasi gitu kan. Enak gitu. Ya ini enak nih pada mainnya shoot boom. Ya kan Standar aja. shoot boom juga kan Pak, ketika misalnya saya shoot boom gitu kan, karena shoot boom saya kecil gitu kan, ngikutin tadi Pak Agung gitu kan. Itu kan maksudnya kan di sini kan ketika shoot boom pun ya udah Om, sebenarnya kan kayak yang ngasal gitu kan shoot boom saya ya enggak? Ya emang ngasal Om gitu. Jadi kan kalau saya itu kan main shoot boom Om, ketika shoot boom gitu kan, ketika dapat ijo, ya kalau misalnya momennya kurang enak ya di-reset, kalau lagi momennya enak ya udah dibiarin gitu kan. Ketika shoot boom, ketika kehajar merah panjang, ya udah kita komit di merah keberapa nih akan kita reset. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya kan nggak ada Om. Maksudnya ilmu paten gitu ya, maksudnya ilmu paten harus di merah segini, harus setelah seperti ini sebenarnya nge-shoot nge-boomnya enggak. Gitu. Saya juga awalnya emang dulu gitu kan. Pasti saya juga kan ada bertanya-tanya ini sebenarnya gimana sih gitu kan. Di saat kondisi seperti apa dan di merah keberapa kita mau shoot boom itu sebenarnya kan gitu kan. Saya juga malah sampai ngejelasin gitu kan, pernah ada saya juga ngasih asumsi kalau mau shoot boom itu setelah ini, kalau belum seperti ini jangan ada gitu kan. Tapi selama ini saya belajar lagi dalam 8 minggu, oh, ternyata enggak juga kok gitu. Mau shoot boom aja gitu kan. Cuman pengkondisiannya ya kurang lebih seperti inilah gitu kan. Karena saya coba contohin. Nah ini kan saya shoot gitu kan, saya shoot tuh kan 1,6 aja udah di reset, ya enggak? Karena saya lihat di bawahnya belum ada potensi merah panjang tuh, 0,6 aja udah di reset gitu kan. Nah ketika ini ada momennya gitu kan, gulungin agak besar gitu kan, ya enggak? Tuh di reset lagi 0,3 habis nge-shoot itu. 0,6 udah di reset lagi gitu kan, habis itu 0,6 udah di reset lagi habis nge-shoot itu. Reset lagi karena belum merah panjang keluar gitu, saya nggak terlalu berani itu 0,3 reset lagi. Nah, 2,5 reset lagi. Nah, ketika ada momen ya gitu kan, di sini cut loss dulu. Ini cerita momen ada merah panjang gitu kan. Udah hajar gitu. Nah, ini kan polanya berulang tuh kan, 3 merah ada 2 hijau. Di bawahnya kayak gini lagi tadi juga kan. Nah, merah panjang, 2 hijau, 3 merah, 2 hijau lagi gitu kan. Sebenarnya gitu-gitu aja pola tuh gitu kan. Iya. Gitu.
Iya ini juga ada request ini ada dari Pak Kudori gitu kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Gugum bisa dicontohkan untuk chance kecil, Mas. Boleh aja Om. Untuk Pak Kudorinya pemahamannya udah sampai mana Pak Kudori? Halo Mas Gum. Iya halo Pak. Iya, saya biasanya pakai chain menengah ya Mas Gum. Mm-mm. Jadi belum coba di chain kecil. Jadi saya belum berani. Gimana untuk pemahaman di chance setengahnya Pak? Udah lancar, udah paham? Masih emosinya belum terkontrol nih Mas Gum. Iya, jadi saya boleh Kontrol aja Pak. emosi kita yang kena ya. Saya juga boleh aja Pak gitu kan, bisa aja. Dan saya juga sering gitu kan nyontohin di Zoom chance kecil gitu kan, boleh-boleh aja gitu kan. Cuman kan kekhawatiran saya, pasti kan saya tanya dulu tuh, misalnya kalau ada yang minta settingin ke saya atau misalnya mau minta contohin apa lah, tapi saya tanya dulu gitu kan, dengan pemahamannya chance setengah ini udah sampai mana gitu. Iya. Iya. Sempat profit juga kan, tapi karena emosi itu kan jadi loss kan. Iya. Emosi kontrol emosi kita kayaknya yang kurang apa kan. Apalagi kan di chance kecil itu sebenarnya kan lebih apa ya? Lebih ngerinya tuh kalau kita belum bisa komit, kita belum bisa nahan emosi, di chance kecilnya tuh sulit gitu. Walaupun kondisinya udah bisa profit banyak gitu. Saya kan kemarin juga ada contoh lah gitu kan. Berhubung mana ya orangnya ada ikut gabung nggak ya di Zoom? Oh nggak ada. Biasanya agak malaman dia gabung. Dia juga sama, minta ke saya, ajarin chance kecil dong, ajarin chance kecil dong. Saya pasti tahan dulu gitu kan. Pemahaman chance 40 udah sampai mana, oh udah bisa. Gitu kan. Oh udah bisa, ya udah ayo belajar chance kecil gitu kan. Belajar chance kecil. Dia tuh Om modal 500 kan jebret dapat 3.000, modal 200 jebret dapat 5.000 gitu. Iya. Ujungnya kayak gimana? Ujungnya itu kan misalnya di total tuh seminggu itu kan udah profit 8.000 Om, main terus dia chance kecil gitu kan. Yang 8.000 itu juga habis lagi Om dalam waktu 2 hari. Pakai di chance kecil. Ngerinya kalau misalnya dibilang ngeri di chance kecil itu kan kalau kitanya nggak bisa komit, ketika merahnya udah di luar batas toleransi kita masih ada harapan, oh kali aja hijau. Nah kalau kayak gitu terus, sedangkan kalau di chance kecil itu lonjakannya ngeri gitu kan, bukan nggak kayak di chance 40-an, kali aja hijau gitu kan. Paling meleset itu kan 2 langkah, 3 langkah gitu kan, ya enggak? Kalau main chance kecil kan melesetnya kan bisa ratusan, bisa puluhan gitu kan. Jauh. Iya. Jadi nggak bisa benar-benar nggak bisa Itu modal ngandelin. berapa kalau di chain kecil tuh Mas? Minimalnya itu. Modal berapapun sih bisa, Pak. Bisa, modal berapapun bisa. Nah, modal apanya? Balance-nya. Iya, balance-nya mau berapapun juga bisa. Jadi kan ya pastilah gitu kan. Kalau di chance kecil balance-nya harus besar, apakah iya harus besar? Enggak juga. Yang penting kan dasarnya dulu. Dasarnya kan dari selama ini saya belajar ini, Om, dasarnya itu cuma ada 3, Om. Yang pertama itu chance, yang kedua itu pola di chance yang kita gunakan, yang ketiga marti. Udah, Om. Mau chance, mau dengan gaya main seperti apapun, dengan modal berapapun, kalau kita yang udah dalemin bener-bener 3 itu bisa, Om. Gitu. Dasarnya cuma 3 itu. Martinya berapa pakai Mas kalau di chain kecilnya? Berapapun bisa, Om. Berapapun bisa. Patokannya enggak, Mas? Kalau saya sih biasanya kalau chain 1-3 itu martinya biasanya kadang 15, kadang 16, kadang 17, kadang 13, kadang 10, kadang 5, Om. Tapi enggak sampai 100 ya, Mas? 100 apakah bisa? Ya bisa aja, Pak. Jadi kan balik lagi, Om. Ini kan tadi kan 3 dasar itu tuh kan. Chance, pola di chance yang kita gunakan, sama marti. Ya kita tinggal tahu paham nggak nih fungsi marti gitu. Ketika kita paham marti kan, di situ mau di chance berapapun gitu kan, terus kita kombinasiin sama pemahaman chance dan polanya itu gitu kan. Ya kita berarti kan udah tahu sendiri gitu kan, nggak perlu nanya ke orang pun. Kita harus pakai marti berapa nih? Oh, kita pakai chance kecil nih dengan potensi merah sekian, balance kita sekian. Oh, berarti kita marti kita harus sekian. Oh, dengan potensi peluang merahnya sekian gitu kan. Perhitungannya kan kayak gitu.
Jadi hitungan matok Marti harus segini, harus segini, harus segitu, enggak Om. Enggak ada sebenarnya. Cuman kan secara logika aja gitu kan, dengan chance kecil 1-3 dengan Marti 100 gitu kan. Apalagi modalnya kecil gitu kan, ya jelas-jelas nggak sulit gitu Om. Apakah bisa? Ya bisa aja, tapi sulit gitu kan. Sulitnya apa? Lonjakannya dengan 100% itu kan cepet gitu kan. Walaupun dari dasar ya, base trade 50 di belakang koma ini gitu kan. Dengan 100%, Marti 100% itu cuman dari modal 100 aja udah cuman kuat tahan berapa langkah gitu. Modal 500 aja cuman kuat tahan berapa langkah gitu. Itu tergantung settingannya tiba ya Mas. Itu sih Pak yang paling dasar sih, paham Marti, paham chance, paham pola udah. Kalau pemahaman Martinya udah paham tuh Pak? Ya Mas, Kalau pemahaman fungsi fiturnya udah paham tuh Pak? sebagian udah. Yang masih bingungnya Cuma soal yang apanya nih Pak? yang pengaturan yang apa ya masih bingung. Ada pengaturan apa? Yang gambar apa nih settingannya? Yang di sini nih Mas. Yang fungsi apa nih? Reset yang win dan loss nih Mas. Yang mana Pak? Fungsi reset di win sama loss nih. Ini. Iya. Nah nanti ininya saya kirimin deh Pak ya, pemahaman fungsi fiturnya. Ya. Nah nanti pemahaman Oke, fungsi Mas. fiturnya saya kirimin. Iya Mas. Biar bisa dibaca-baca juga gitu kan. Ini kan saya kan nggak ada diisi apapun nih, cuman diisi Marti aja udah isi profit global aja gitu kan. Iya. Ini benar-benar manual. Kalau Bapak sendiri kalau main di chance 40-an seperti apa settingannya Pak? Biasanya gitu. Ada diisi lagi nggak selain Marti ini sama profit global? Halo Mas. Ya, halo Pak. Untuk Pak Udori biasanya kalau main di chance 40-an ini settingannya seperti apa, Pak? Di Martinya bisa terus. Selain yang di Marti, siapa lagi? Biasanya di sana. Suaranya putus-putus, Pak. Iya Mas. Diisi apa lagi, Pak? Profit global sama profit session Mas. Itu yang biasa saya isi. Yang diisi lainnya berapa? saya kosongin biasanya. Profit session biasanya 1 saya isi itu Mas. 1. Iya, Kalau untuk fungsi profit session nih? Biasa pakai 5. Modalnya? Hah? Modalnya? Modal 50. Main riset manual nggak, Pak? Iya, main riset manual. Main riset manual juga? Iya. Kalau fungsi profit session-nya udah tahu, Pak? Biasanya profit session itu kan batas dari profit biasanya kan? Capaian profit. Total akumulasinya kan? Iya. Ya patokannya bisa dilihat di sini lah. Kalau udah menyentuh 1 gitu kan dia ngereset otomatis gitu. Iya, otomatis biasanya. Yang lain nggak saya isi itu, Mas. Itu tapi yang masih bingungnya apa? Biasanya bisa di auto tiba ya, Mas. Gimana? Bisa auto trade ya, Mas? Bisa aja, Pak.
Bisa aja. Kalau auto trade settingnya apa Mas? Apa yang perlu disetting Mas kalau auto trade Mas? Ya kecil-kecil aja Om. Ya, ini aja reset narasi. Nanti ini story-nya hilang lagi ya. Kalau dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Tadi saya main. Dari balance saya tadi sisa 16 sampai bisa balik lagi gitu kan. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Iya, Sebelum saya mulai lagi. saya baru masuk pertengahan nih Mas. Jadi lihatnya pertengahan tadi, hampir-hampir minusnya. apa kan? Pas minusnya berapa tadi Pak masuknya? Minus 17 tadi. Oh minusnya tinggal 17. Iya, itu saya masuk tadi. Nah, awalnya Baru gabung. minus banyak Pak, minus 70-an. Iya, baru gabung tadi. Gitu. Terus juga tadi Bapak bilang Jadi pas di main di chance 40 itu sering loss itu karena apa Pak? Oh, emosi biasanya Mas. Kontrol emosi kena ya Mas. Main sweet boom juga Pas tapi kita Pak. profit, iya, kita kontrol kita loss jadinya waktu itu kecolongan tiba ya Mas. Lebih banyak maksa gitu ya. Iya. Tapi kalau soal pemahaman pola mah udah paham lah ya. Nah, insya Allah Mas. Cuma kontrol kita aja diri sendiri aja lagi gini Mas. Iya. Sering maksa. Gimana? Sering maksa kita. Saya sering maksa, jadi pas paksa lagi kan, akhirnya loss kan. Kali aja hijau gitu ya. Padahal udah dibaca sebelumnya kan, ini ya udah apa nih, udah banyak merahnya kan. Padahal kadang kan kita juga kan udah ngerasa sendiri gitu kan. Oh ini polanya harusnya berani dinaikin, tapi kitanya nggak berani gitu kan. Iya. Padahal ini tahu nih, ini merahnya mau panjang nih, tapi terus maksa gitu kan. Iya. Gitu. Iya, saya juga ngalamin gue di fase itu sih Om. Iya. Oke, untuk settingan otomatis ini bener-bener settingan otomatis itu bener-bener jarang saya ulas gitu Om. Nah. Karena kenapa gitu kan? Banyak juga sih maksudnya alasan saya nggak sering bahas gitu kan. Dulu hampir sering settingan otomatis. Jadi kan sering banget dulu kan, ya ini mah thread gitu kan, biarin saya sambil ngobrol gitu sama yang lain sambil tanya jawab gitu kan. Sambil jalan gitu. Dan ternyata itu tuh bisa jadi bumerang juga gitu. Yang jelas kan dengan settingan otomatis itu terkadang kan kita saking pedenya gitu kan, ini udah di settingan otomatis nih kan gitu. Apa ya namanya itu, minim untuk loss, padahal kan secara risiko kan sama aja Om gitu kan. Gimana kita tergantung ngatur settingannya sih juga sih gitu kan. Yang perlu kita pahami kan situ kan profit itu berbanding lurus sama risiko. Ketika kita nggak berani terlalu ngambil risiko gitu kan, kita pakai risiko kecil gitu kan, ya kita dapat profit pasti lama gitu Om. Gitu kan. Jadi kalau auto lebih lama profitnya ya Mas? Ya itu sih balik lagi tergantung kita mau ngambil risiko yang gede atau enggak gitu kan. Mau diautoin gitu kan, pengen profitnya cepat gede, ya kita dengan settingan ini pembatasnya ya lebih besar gitu kan. Kalau pembatasnya kita main profitnya dari kecil-kecil ya lebih kecil lagi gitu kan. Ya secara risiko ya tinggal kita yang atur dari settingan ya, apa kita mau agak risikonya agak besar apa kecil gitu. Yang jelas kan pahami dulu fungsi fiturnya gitu kan, biar tahu gitu, oh di chance ini gitu kan dengan potensi seperti ini kita harus ngaturnya di berapa gitu kan. Oh settingan otomatis kan ini pakai reset Marty F Win 1 aja juga udah bisa kok gitu kan. Dan ini pun resiko sangat terminimalisir banget gitu Om. Marty Win-nya berapa Mas? 100. Oh 100 juga. Merahnya langsung 15 gitu. Nah ini tapi dapat 1 koin pun lama Om.
Ini yang jalan yang otomatis atau yang biasa nih, Mas? Ini otomatis, Om. Otomatis nih, Mas? Iya. Kalau saya lagi belajar pola gitu kan, malas dimainin kayak gini aja, Om. Dilihat aja pergerakan polanya gitu kan. Nanti di stop baru dilihat-lihat lagi, oh gini gitu kan. Nah, kan jadi bumerangnya tuh ketika saya ajarin main otomatis orang banyak lupa buat belajarnya gitu kan. Yang ujung-ujungnya jadi bumerang gitu kan. Iya. Sedangkan menurut saya kalau kita terus-terusan pakai yang settingan kayak gitu kan, untuk ngejar profit konsisten susah juga sih gitu. Dari pengalaman yang saya alami gitu, Om. Jadi kalau saya pribadi pakai settingan otomatis itu kalau benar-benar lagi belajar pola, males buat nge-trade gitu, udah main otomatisin. Ya itu saya dengan apa namanya itu? Ya mau loss nggak masalah gitu, profitnya syukur, loss nggak masalah gitu. Kayak gitu, Om, gitu pakai settingan otomatis kalau saya gitu kan. Jadi nanti kalau udah beres apakah itu profit atau loss gitu kan, ya saya scroll lagi buat pelajarin polanya kayak gitu sih, Om. Ini Kalau auto untuk stop bisa nih, Mas, kalau yang otomatis nih, Mas? ya ini ya kalau menyentuh profit global aja paling Om stopnya dia. Oh, gitu. Antara nyentuh profit global atau habis gitu kan. Nah, tapi kan ini kan udah lama juga nih pergerakan gitu kan, tapi dapat profit cuma baru 0,004. Soalnya kalau resikonya mau agak dinaikin gitu kan, ininya nggak pakai 1. Ininya pakai 3. Set on trade-nya misalnya di 0,001. Globalnya 1. Deh. Ini 42, 45. Trade up terus 7. Nah, ini kecilan. Untuk tenaga lama. Ini agak naikin resiko gitu kan. Udah dapat 0,1 kan, lumayan 0,2 gitu. Resikonya agak naikin gitu kan. Profitnya pun agak cepat kan, Om? Iya. Iya, gitu kan. Dibanding yang sebelumnya gitu kan. Dan nih saya coba stop lagi dulu. Mainin lagi yang agak gede gitu kan resikonya.
Tuh, lebih cepat kan Om ke profitnya. Oh iya. Tapi kan secara resiko makin naik juga Om. Hmm. Tuh, udah dapat 0,5 kan. Hmm. Tuh, udah dapat 0,8. Udah dapat 0,9. Profit global. Profit global ya, Mas. Itu Om. Tapi kan ini tadi kan nih perbedaannya, tadi kan saya kasih 3 contoh tuh Om, gitu kan. Hmm. Ini contoh. Tapi saya tetap yang paling benar-benar nyaman dan bisa apa ya buat kita berkembang sih itu main manual sih Om. Lagi kalau lagi tahap proses belajar. Hmm. Main manual kayak tadi lah sebelumnya saya gitu kan. Tapi tetap ada resiko ya Mas main di apa nih auto nih Mas. Ada Om. Tetap ada. Sama aja. Bisa loss juga ya Mas kalau di auto nih Mas. Bisa. Kalau nggak pengen loss sih jangan start sih Om. Bisa itu. Tanpa loss. Tinggal ngopi, RS jadi tinggi itu sampai 30 kali. Didiamin aja ya Mas. Itulah ya gitu kan. Ya makin lama makin loss itu kan makin naik gitu kan. Iya. Ini kan ketika kita main tuh terlalu berani juga jangan, terlalu hati-hati juga jangan gitu. Kita terlalu hati-hati apakah itu bisa anti loss anti minus sama aja kok gitu kan. Nggak usah sampai sehati-hatinya kita gitu kan yang namanya manusia kan pegal ngelihat profitnya kan masih kecil-kecil gitu kan karena terlalu takut gitu kan. Karena terlalu dijaga gulungannya kecil-kecil banget gitu kan yang akhirnya kalah sama momennya udah naik duluan, level polonya udah naik gitu kan, udah kita bete ngelihat profitnya baru kecil-kecil terus lah, akhirnya dinaikin resiko tanpa kita ngelihat kondisinya gitu kan, sedangkan kondisinya misalnya posisinya level polanya lagi naik, oh ya itu berat gitu kan kalau kayak gitu. Oke Mas, makasih Mas Yum. Ya Pak Udori. Gitu atau satu lagi sama yang gambaran chart kecilnya gitu ya. Gambaran chance kecilnya nih. Chance-nya 1,3. 1 aja. Ini 13. Kalau chain kecil nih kita boom juga Mas. Ya bisa aja Om.
Nanti saya bom nih Om. Ini prediksi berapa nih Om? Sampai 30, berapa nih Om? 33. Nih Om di 33 saya boom ya. Ini di 50-an ini kalau nggak kena gitu Om. Saya kecilin lagi. 60-nya kalau masih merah, nah 60 masih merah saya kecilin lagi boom lagi gitu kan. Ini 0,2 0,3 kan, kecilin lagi ke boom ke 0,01. Ini bisa 80-an dulu sih Om. Kalau ini 90 masih merah, saya kecilin lagi 91-nya. Oh, bisa lebih 100 ya Om. Wah Ya, ya, ke 300 juga bisa Pak. Bahkan saya pernah ke 600 Pak, merahnya. Nah ini spare-nya saya sampai 120-an. 120-an masih merah, kecilin lagi gitu. Nih 121-nya kalau masih merah saya kecilin lagi. Langsung naik. Ratus 150-an masih merah saya kecilin lagi. Nah, kalau kita nggak terus komen, nah kali aja hijau gitu kan, dengan dari shoot boom kita misalnya gitu kan, kalau main shoot boom. Ya, kalau kita nggak bisa komit ngecilinnya gitu kan, atau antisipasi itunya, ya berat om kalau di chance kecil gitu. Itu benar-benar patokannya segitu ya udah, ketika udah lewat ya udah kecilin lagi gitu kan. Ini 180-nya masih merah, saya kecilin lagi. Merah, kecilin lagi. Terus kan kalau kitanya masih kaku juga ngelihat minus gitu kan, susah main di chance kecil. Karena di chance kecil tuh ya apa ya, minus itu udah jadi apa ya, makanan sehari-hari lah gitu bisa dibilang. Minus dulu itu. Ini saya kecilin lagi 217. 230-annya masih nggak kena, saya reset dulu.
Nggak kena riset dulu udah. Situ. 242. Ini biar nggak terlalu lama ya, kecilin aja. Udah ada bayangan belum, Mbak, soal chance kecil ini, Pak? Udah mas. Panjang sama merahnya. Ya ini masih 200, Om. Untuk potensi naik ke 500 pun masih mungkin. Pagi tadi Ini reset win-nya berapa nih mas? Satu. VF-nya diisi 1. Satu. Takut double loss trick ke 200-an lagi. Ini cepetin dulu ya. Ini juga lewat. 190-an. Panjang-panjang terus, belum ada nih yang pendek-pendeknya. Oh, ini 42, turun dia 42. Turun ke 13. Ini ada turun-turun dulu nih. Coba ngejar di 80-an. Sebum. Delapan puluhan yang nggak kena.
Langsung naik lagi ini Bang. Nggak mau. Udah mau naik dulu ini. Delapan puluhan turun. Yang biasanya kalau turunnya ke 80-an ada ke 30-an dulu ini. Lewat 30-an. Udah males. Saya stop dulu ya ini ya. Silahkan barangkali ada yang mau ditanyain atau buat ada yang mau live terus juga boleh. Misalnya nanti saya pandu juga boleh. Oh, ada Mas Rehan juga. Loh Mas Rehan, apa kabar Mas Rehan? Rajin ya, udah rajin terus sekarang Mas Rehan. Gimana Mas Rehan, mau request chance nggak Mas Rehan? Mau belajar chance berapa kita lanjut chance berapa nih? Atau Mas Rehan mau live trade Mas Rehan? Udah lah, manggil lihat Mas Rehan. Mana Mas Rehan nggak ada suaranya ini? Ya, ada sih ada. Silakan barangkali ada yang mau ditanyain boleh. Ada yang mau live trade juga boleh. Minus lagi 30-an. Coba balikin lagi pelan-pelan. Di chance 40-an. Sambil teman-teman belajar pola di chance 40-an ini ya. Tuh ada yang sambil mau bertanya lagi juga boleh. Ngeri main di CH kecil gitu ya kalau nggak paham-paham prediksi. Iya. Sama aja di chance 40-an juga kalau nggak paham mah. Ya enggak? Agung mau live trade nggak Pak Agung? Sampai 250.
Itu segitu mah masih belum seberapa, masih mau 300-nya belum itu. Pernah sekali main sampai 300 ya itunya ya, di awal gitu ya. Saya pernah ke 600, Mbak, di chance tadi itu 1.3 itu. Hmm. Tapi kalau lagi lihat adem sampai cuma 80 udah dapat profit gede ya. 30-an juga udah kena. Ini merah panjangnya masih belum keluar ini. Satu lagi. Merah panjangnya belum keluar. Kalau di chance 40-an ini biasanya pakai chance berapa, Pak Agung? Ya itu 42, 45, 445. Lihat dulu. Merah panjangnya belum keluar loh. Khawatir itu kalau lagi gini tuh kan gini terus tuh double low streak gitu kan, atau merahnya langsung lonjak ke 15 kah gitu kan, kayak tadi ada di awal pas main settingan otomatis kan ke 14 tuh. Set Iya ini dulu banyak kan lah. hijaunya daripada merah. Iya, harinya tuh kayak gitu doang. Tapi pas kalau mau dibunga bunga aja gitu kan, tinggal ngitung kalau udah merahnya sekian set gitu kan. 4 merah mengkerucut. Set dulu. Tes lagi. Nah, lagi satu-satu. Set dulu. Ih, nggak keklik reset. Satu-satu hijaunya boom dulu aja lah. Karena panjang pokoknya sebelum keluar ini. Nah, udah ada 2 hijau. 3 hijau. Hati-hati dari 3 hijau udah merah-merah panjang tadi sebelumnya. Jadiin 100 Om. Gimana? Jadiin 100. Ya ini balikin dulu minus yang tadi minus 30-an ya. Gitu kan. Tadi diajarin chance 40-an dulu tuh biar kita misalnya ketika main ke chance lain gitu kan, cara OC lah. Chance kecil ya ketika minus atau loss gitu kan, mau recovery balik lagi ke chance 40-an gitu kan, enak buat recovery. Yang benar sebenarnya kan udah chance 40 itu ya gitu-gitu aja gitu kan pola tuh, tinggal benar-benar ngatur kita hawa nafsunya gitu kan, kontrolnya gulungannya itu gitu, benar-benar harus terkontrol. Kalau secara pola Ya kan ya sebenarnya sebenarnya sih gitu-gitu kalau aja kan. 100% sampai 5% sih pasti dikasih lah Om. Ya bukan masalah dikasih atau enggaknya sih kan, tergantung balik lagi ke pemahamannya juga gitu kan. Kadang-kadang kita udah dapat 5% masih kurang. Itulah gitu. Lihat dulu ini nih level polanya lagi naik tuh, hijaunya tuh satu-satu terus gitu kan. Merahnya rapat-rapat. Jadi udah jangan terlalu berani-berani naikin gulungan. Nah, udah ada hijau-hijau lagi nih. Udah ada hijau-hijau.
zigzag. Di bawahnya hijau panjang. Ini nih ada merah panjang ini. Coba dulu lagi juga. Ini susah gitu kan nyari momen buat naikin gulungan agak gedenya nih kalau dikasih kayak gini tuh. Bukan hanya merah panjang sebenarnya kayak gini pun susah ngambil momen menurut saya gitu kan. Level polo naik gitu. Cara pandangan saya gitu kan. Merah 4 lagi. Ada 2 hijau 3 bahkan. Set dulu lah. Cowoknya yang naik duluan. Bisa 4. Dibalas hijau panjang lagi. Set dulu lah. Mengkerucut. Merah panjang lagi. 7, 8 ke 9 aja patokannya. 10 kalau masih merah kecilin lagi. Profit global. Ayo yang lain ini pada kemana ini? Anis masih ada 16 orang kok. Pada diem-diem aja ini. Pak Agung terus maksudnya adanya ini. Pada nyimak kali Om. Ya maksudnya kan sambil tanya jauh lebih enak kan kalau Zoom lagi kayak gini gitu kan. Saya tinggal kok profit 30. Gimana Om? Bentar kok sudah profit 30. Ditinggal profit 30. Saya nggak Tadi nyemak aja. Saya nggak pas nyemak. pas dilihatin tadi biasanya 70 ya Om. Oh, ini. Iya, gimana Pak Iwan? Ada yang mau ditanyain nggak Pak Iwan? Ya, masih belajar polanya. Pelan aja dulu Pola Pak merah. Iwan. Pak Iwan itu deket kipas angin nggak? Tidak. Gimana? Tidak. Suaranya gerbek gitu. Ada suara gerbek gitu ya. Ini chance berapa ini? Chance 40-an Om. Chance 40-an. Chance kecilnya kan minus 30-an tuh. Udah lah gitu kan. Mereka lagi nih. Di chance 40 kan. Ini ada faktor keberuntungan apa memang bisa dipelajari 100%? Gimana Om?
Ada faktor keberuntungan apa bisa dipelajari? Om Iwan udah pernah main? Pernah habis 40 TRX. Iya, tapi udah nyobain main gitu. Berapa kali Om? Sebentar Om, sebentar. Los. Ada berapa kali? Berapa kali? Sering gimana ya? 2 jam, kadang pagi. Menurut pandangan Pak Iwan dulu deh. Gimana Pak Iwan? Sepertinya bisa dipelajari polanya. Pastinya sih Om. Bisa dipelajarin. Kalau nggak bisa dipelajarin, tapi tetap gitu kan, bisa dipelajarin bisa ya bisa gitu kan. Lihat lah gitu kan, tadi juga saya kan pas minus Mei gitu kan, minus gitu kan, pas lagi ngandelin emosi gitu kan, naikin gulungan tinggi terus yang ujung-ujungnya minus gitu kan. Terus kan begitu guys saya turunin lagi pola permainannya gitu kan, pelan-pelan balikin lagi bisa gitu kan. Dari balance saya tadi kan 80, tinggal 16 biji sampai balik lagi profit 3 gitu kan. Kan artinya juga bisa dipelajarin Om. Kalau misalnya saya tadi cuma ngandelinnya faktor keberuntungan atau tebak-tebakan gitu kan, udah loss dari tadi Om gitu kan. Ya enggak? Ini berarti yang settingan nggak ada kan Om, nggak ada itu. Mainnya manual Om. Nggak ada. Enggak ada Om. Mainnya manual. Nih, sekali lagi deh ya, biar ngepasin 100. Request Pak siapa tadi? Pak Agung. Merah panjangnya masih belum keluar nih. Ya satu-satu. Udah jangan terlalu berani naikin gulungan. Set aja dulu gitu kan. Gampang di boom lagi. Ini merah panjang masih belum keluar ya. Nggak hati-hati nih. Set dulu. Boom lagi. Hijaunya satu-satu gini tuh takut ada lonjakan merah panjang gitu. Ngeri panjangnya. Oh, ada 2 hijau lagi. Hijaunya yang naik duluan. Kan merahnya pendek-pendek gitu kan, hijaunya yang lebih dominan di sini, hati-hati gitu kan ketika kondisi seperti ini tuh, apa ada merah panjangnya gitu kan. Nah, merah panjangnya muncul 4. Turun dulu ke 2. 2 hijau lagi.
Oke, riset dulu. Zigzag. 2 hijau, 2 merah. Nah, 2 merah, 2 hijau. Nah, riset dulu. Sama-sama persis kan itu sama sebelumnya juga gitu kan polanya. Kalau kita ya cermati dan amatin gitu kan, sebenarnya gitu-gitu terus gitu. Satu. Enggak satu. Lagi. Lima. 6, 7, 8. 8-nya hijau. Oke, set dulu. Set lagi. 3 tur. 2 hijau. Nah, enggak 2 hijau. Hijau. Oke, sip. Situ 2 hijaunya. Set dulu. Alhamdulillah profit global 100 nih ya tuh. Udah pas 100. Boleh silahkan barangkali ada yang mulai ditanyain lagi atau ada yang mau lab terus juga boleh, nanti saya pandu juga. Silahkan atau ada yang mau yang masih belum pahamnya gitu ditanyain aja Om. Biar maksudnya biar jelas sambil tanya jawab sambil nanti saya sambil praktekin juga gitu kan yang belum pahamnya apa gitu. Biar lebih enak. Ini pada tidur apa? Ini juga udah berhubung udah request-nya sampai 100 udah gitu kan. Sehingga main lagi. Yang mau ditanyain boleh atau ada yang mau live thread juga boleh. Silahkan. Kalau nggak ada lagi saya tutup gitu. Udah pada lelah kali Om. Iya gitu ya. Besok libur ya. Iya. Ya biasa lah. Mungkin udah pada paham kali Om, udah pada itu. Cuman ada kesalahan itu aja lah, emosi. Ya betul ya, emosi itu ya benar-benar harus dijaga lah gitu kan. Mau di bidang usaha apapun gitu kan. Mau kayak gimana pun juga mau dimanapun kalau kita cuma ngandelinnya emosi gitu kan ya sulit gitu kan. Untuk sukses pun susah gitu. Ya enggak, kita kalau saya sendiri sih salahnya sih Om. Emang balanya kecil, jadi kita pengennya ngambilnya gede. Padahal kalau kita balanya gede juga ngambil 10-20 juga agak lumayan, gampang. Tapi kalau balanya cuma 60 pengen ngambil 20 kan juga agak berat kalau yang buat pemula kayak saya ini. Iya ya bertahap itulah gitu Om. Jadi kan kalau misalnya kan ada perkembangan gitu kan, ada mau pengen cepat berkembangnya. Nah sekarang Om Agung gitu kan, misalnya profitnya di 3 terus gitu, nanti coba naikin di 5 gitu kan. Di 5 udah mulai nyaman gitu, naikin lagi 10 ke profit globalnya itu dari balance 60 ya gitu.
Kan di 5 aja misalnya udah enakan nih gitu kan. Naikin lagi dulu balance tuh gitu kan, naikin balance gitu kan. Jadiinlah 100 gitu kan. Coba ngambil profit ke 3 dulu lagi gitu kan. Udah mulai nyaman di 3 gitu kan, naik ke 5, 5 naik 10, 10 udah nyaman gitu kan. Baru naikin balance lagi. Terus aja kayak gitu, Om. Oh Ketika gitu ya. setiap kali naikin balance, turunin target dulu gitu kan. Udah di target Oh itu udah gitu. nyaman, baru naikin target lagi. Di target itu udah nyaman, naikin target lagi. Udah di ketiga nih gitu kan, kenaikan targetnya, baru naikin dulu balance, turunin dulu target gitu. Gitu Om, biar lebih terbiasa. Soalnya kan ke balance juga kan lebih besar, lebih enak, jelas gitu kan. Jelas, tapi kan kadang ketika kita bawa balance yang agak gede gitu kan, kadang ada nervousnya lah gitu kan, ada nggak nyamannya lah gitu kan. Itu kan dari Iya. terbiasaannya tuh ya itulah gitu kan, dari konsepan tadi naikin profit dulu, naikin udah nyaman baru naikin balance, setelah naikin balance turunin dulu lagi tuh target profitnya gitu kan. Naikin lagi udah nyaman lagi tuh dimentok di ketiga langkah itu gitu kan, baru naikin dulu gitu. Kalau misalnya Om Agung Belajar di situ-situ, ngatur emosi ya. iya kalau Om Agung di situ-situ terus ya susah juga. Maksudnya bukan susah sih, lambat lah gitu kan perkembangannya Iya bisa jadi sih. gitu. Ya kadang-kadang kalau balanya kecil gak terlalu hati-hati malah jadi nggak bener malahan. Nah, itu seperti apa yang tadi saya bilang, kita terlalu hati-hati pun nggak bisa gitu kan. Kita terlalu eh, apa namanya ya, terlalu nafsu pun gitu kan, terlalu barbar lah gitu kan, nggak bisa juga gitu. Iya emang terus terang sih nyaman sih pakai balan gede walaupun kita itu agak adem lah ya itu lah. Nggak Paling terlalu besar pernah ngeri-ngeri nyoba amat. berapa Om? Paling 250. 250. Biasanya yang profit berapa? Ya paling 10 lah. Nah, itu gitu kan. Terus aja. Jadi Nggak pernah ngambil gede-gede. kalau nggak bertahap tadi saya bilang gitu kan, biasanya di 60 naikin 200 apa namanya itu? Jadi 250 balanya, biasanya target 5%, naik langsung tiba-tiba langsung naik targetnya 5% gitu kan. Itu kan beda gitu kan, target dari modal 100, 5% dari 100 sama 250 dari 5% dari 250 gitu kan. Beda kan gitu. Iya. Nah, kita kan pelan-pelannya gitu. Kayak tadi lah gitu kan. Saya juga kan beda lah gitu kan ketika balance saya pas masih utuh 87 gitu kan dari awal main. Beda lagi pola mainnya ketika balance saya udah 16 gitu kan. Ketika balance saya udah 30 beda lagi caranya gitu kan. Balance saya ketika 50 beda lagi gitu kan. Dari cara ngatur gulungannya itu gitu kan. Beda Pak Agung gitu kan. Kalau sama-samain Iya terus gitu kan. semakin gede balan semakin kecil persenannya ya bukan ngikutin 5% aja gitu. Kayak gini lah gitu. Balance kita 1000 Pak. Maksudnya enggak lah 500, balance kita 500 gitu kan. Kita mainnya sama kayak main lagi modal 100 gitu misalnya kan, dengan target sama-sama 5% misalnya, itu pasti beda Pak Agung. Iya pasti hasilnya kan beda itu 5% 500 kan Nah bedanya kayak 25 gitu. ya. Lebih beresiko yang mana Pak Agung? Dengan teknik Ya yang risiko sama ya, dengan teknik yang sama, targetan sama 5% gitu kan. Lebih lebih ngeri yang mana mainnya? yang 5% itu paling kalau paling gede yang ambilnya kecil paling 2%. Ya. Sama 5%. Sama 5%. Lebih ngeri yang 500 apa yang modal 100? Kalau saya sih yang modal kecil itu yang agak ngeri. Harus itu. Harus hitungannya harus mantep. Sebenarnya yang lebih ngeri itu yang 500. Nah, sekarang modal kita 500, mainnya sama persis kayak modal kita main 100 gitu kan. Itu ngeri gitu kan, ngerinya tuh kan ya itu gitu kan, saking terlalu berhati-hatinya gitu kan, memakan waktu yang lama, level pola keburu naik, banyak kehilangan momen, udah ambiar ujungnya gitu kan. Iya itu. Tingkat fokusnya Cuma hilang terus gitu. terang kayak banyak kehilangan momen. Pas saya perhatiin, saya lihat-lihat catatan, oh iya banyak yang dihilangin. Padahal butuh cuma 5 menit 10 menit juga udah selesai sampai 25 menit. Gitu.
Ya tadi lah gitu kan, saya ini nyari 12 gitu kan, ya ini kan waktunya kurang lebih 10 menit lah gitu kan tadi. Apakah bisa nyari dengan 5 menit gitu kan? Bisa aja gitu. Tapi kan secara yang perlu kita sadari ketika di situ kan pasti resikonya pun lebih dinaikin gitu kan, iya nggak? Nah, terus kan tadi saya bilang juga ngerinya kenapa yang 500 gitu kan. Itu kan secara potensi kan besar gitu kan, karena modal kita potensi ketahanan lebih besar dong. Kenapa kita mainnya terlalu berhati-hati gitu kan, persis sama main kayak modal 100 gitu kan. Sebenarnya kan dengan modal 500 itu harus lebih agak berani gitu kan naikin untuk gulungannya misalnya, Iya. gitu. Kayak di YouTube lah gitu kan, saya kan sampai ada 100 aja gak di-reset gitu kan, gulungan 64 gak di-reset gitu kan, ijo gitu. Gitu. Seperti itu loh Pak Agung. Boleh silakan barangkali ada yang mau ditanyain lagi. Pak Agung gimana untuk Pak Agung? Apanya? Ada yang masih mau ditanyain nggak? Atau mau laptop dari Pak Agung? Enggak, belum ada itu balannya. Siap, yang lainnya boleh. Barangkali ada yang mau laptop juga atau ada yang mau ditanyain, boleh silahkan. Kalau nggak ada yang mau laptop atau yang mau ditanyain lagi, saya tutup gitu kan. Udah agak malu, soalnya pada diem-diem juga ini masih 15 padahal gitu kan. Pada Sapa ngantuk. dulu kali Om. Iya, ini Dicek dipanggil satu-satu. tadi udah dicek panggilan sudah masih ini gitu. Takutnya itu ketiduran. Ya lah boleh lah kalau ketiduran juga nggak apa-apa lah gitu kan. Untuk di Zoom rutin ini misalnya ada yang masih belum paham bisa tinggal dijadwalin lagi buat Zoom privat gitu kan. Kalau Zoom privat itu kan tinggal atur jadwal aja tuh gitu kan. Bisanya jam berapa, enaknya jam berapa gitu kan. Yang penting kan kalau soal Zoom privat ya yang mau ngajarinnya luang gitu atau sayanya luang atau yang lain juga luang gitu kan, omnya luang ya gas gitu kan. Intinya kayak gitu aja sih kalau buat dijadwalin Zoom privat gitu kan. Hari ini Om Gugun udah dapat profit berapa Om? Aduh. Hari ini, kalau hari ini sekitar 200 sih, baru 200. Lumayan kalau tiap hari. buat itu lumayan tabungan. Yang enggak kan di Zoom kemarin saya loss 400 Om. Mas sekarang Om Gugun fokus di sini ya Om. Cuman berani ngecek doang ya Om. Iya. Iya Om. Jadi udah buat mata pencarian ya? Iya. Ya dulunya juga kan sih awal-awal kan belum berani sih Om, gitu masih sambil-sambil gitu kan. Sini ke sini juga kan. Sini baru berani gitu Enak-enak kan. juga ya. Ya itu Om gitu kan. Ketika saya berani ngelepas gitu kan istilahnya, fokus di sini gitu kan. Itu kan saya juga kan ada apa ya, mikir gitu kan, lebih mikir lebih dalam lagi gitu kan. Saya nggak bisa gitu kan terus-terusan ngandelin kayak main yang sebelumnya. Sebenarnya kan kalau sebelumnya kan masih belum terlalu lepas sama kerjaan juga kan, ini loss pun masih ada Iya. punya gaji gitu kan. Jadi mainnya masih ngasal-ngasal, masih agak ngawur-ngawur gitu kan. Iya. Kalau saya kan udah kayak gini kan, saya mau dapat duit dari mana gitu kan, mau istilahnya nafkahin istri dari mana, buat sehari-hari di mana gitu kan, kalau saya nggak bisa benar komitmen gitu kan. Makanya di situ kan secara tidak langsung saya dipaksa untuk komit gitu kan. Harus bisa Iya. nih gitu kan, komitmen gitu kan. Nggak ngandelin kali aja ijo gitu kan. Nggak bisa gitu kan, harus benar hati-hati, harus bener-bener maksudnya hati-hati dalam artian yang kayak tadi lah gitu kan, main dengan serius gitu kan. Yang penting sih harus diniatin dulu usaha sih Pak Agung. Itu Om Gugun kalau biasanya kalau ngecat yang paling tinggi berapa balannya Om? Saya kalau tergantung mood sih, kalau mood dia kadang 1000, yang saya seringnya sih di 500 sih Pak. Kalau benar-benar 500 lagi ya. nyari duit ya gitu kan. Kalau lagi Iya. iseng, bukan iseng sih, lagi belajar pola gitu kan, belajar teknik lagi gitu kan. Paling balance 100 200 gitu. Kalau benar-benar pas lagi nyari duitnya balance tuh 500 Om gitu seringnya. Kalau lagi 500 enak banget. sampai 1000 ya nyari duit ya. Ya itu sih dari 500 itu pernah
Jadi 3.000 juga pernah, jadi 5.000 juga pernah gitu. Jadi Wih, 10. mantap. Berarti tiap hari udah wajib sih ya? Ya wajibnya sih Wajib minimal ngecat dapat itu ya? 100. Iya. Oh gitu, ada targetnya ya, minimal dapat 100 tiap hari. Iya, tapi kecuali kalau lagi momen-momen saya yang lagi mumet sih nggak sama sekali juga pernah sehari itu gitu kan. Ya kalau udah dapat 5.000 kan seminggu perek gitu loh. Tapi tetap aja Om kalau udah pedas gitu juga lanjut tapi maksudnya dengan artian target saya buat berapa hari ke depan udah gitu kan. Ini tinggal buat nyari istilahnya nyari-nyari. Ya salah satu buat menyaluri nafsu juga sih Om. Kalau nafsu itu sih sebenarnya nggak bisa dihilangkan sih Om. Mau digimanapun juga. Iya. Mau sekeras apapun kita tuh bukan malaikat gitu kan. Malaikat itu kan tanpa nafsu gitu kan. Kalau manusia kan ada nafsu juga gitu kan. Nah, salah satunya gitu kan ketika kita kayak gini nggak bisa ngendaliin nafsu gitu kan. Kita coba ngeberhentiin, maksudnya ngilangin nafsu itu kan malahan yang ada makin menjadi-jadi nafsu itu. Jadi kan benar-benar harus salurinnya kayak gimana gitu. Ini kan salah satu pengalaman saya gitu. Nyalurin nafsunya itu kan ketika misalnya kita dengan modal 500 gitu kan, misalnya udah tercapai nih targetan harian kita, misalnya punya target segini gitu kan. Ketika udah tercapai ya udah gitu. Ya salurin nafsu tuh pakai hasil profit ya balance-nya 50 lah 20 gitu kan. Udah aja gitu kan. Ketika loss ya udah gitu kan nggak apa-apa. Kita masih profit kok gitu kan. Gitu. Disalurin gitu. Mau balance berapapun itu udah main aja gitu. Tapi mainnya lebih lepas ketika loss pun ya udahlah nggak masalah. Profit ya alhamdulillah, loss nggak masalah gitu kan. Karena targetan kita udah tercapai. Kalau targetnya udah tercapai gitu. Iya, kalau balan 500 mah dapat target 100 mah cuma cepet lah kalau buat Om ya. Paling 5 menit juga dapat udah selesai. Ya tergantung mood sih Om. Kalau mood itu cepet selesai juga kadang saya kalau lagi moodnya lagi jelek itu dibagi 5 Om. 20 gitu dengan modal 500 pun kalau moodnya benar-benar lagi jelek. Oh gitu. Mm-mm. Kalau lagi diomelin istri gitu ya. Kurang lebih seperti itulah Om. Ya, kalau lagi nggak enak udahlah gitu kan. Nggak. Berarti teman-teman yang lain juga sama dong ya? Udah jadi buat mata pencarian ya? Udah pada Ya, fokus di sini semua. yang mana nih? Tentunya. Ya enggak kan ada tim-timnya itu kan Om Gugun. Oh, yang di kantor itu. Yang di kantor juga iya sih Om. Iya. Ya kalau udah itu mah udah nyaman lah, santai lah, kerja cuma sebentar-bentar. Banyak jalan-jalan nih. Setiap kali kita roadshow juga kan Om ngandelin apa ya? Kita kan dari Andros juga manajemen dapat penghasilan gak sih, pasti bertanya-tanya dong, ya enggak? Dapat sih dapat Om gitu kan. Tapi kan nggak seberapa Om gitu. Iya. Buat uang dapur pun istilahnya bisa dibilang nggak cukup lah gitu kan. Secara kan kita potongan juga kecil, edukasi gratis, robotnya gratis gitu kan. Yang bisa jadi bikin mahalnya itu kan ketika masuk manajemen gitu kan, ya benar-benar diajarin gitu kan, diajarin ilmunya benar-benar digembleknya gitu kan. Dapat Ya sebenarnya ilmunya sih jadi kalau bisa kayak nyari gini uang mah, sendiri gitu. kalau bisa ada teman-teman bisa pada profit semua mah pahalanya gede Om. Amin Apalagi Om. bisa jadi mata pencarian. Amin Om. Ya sekarang udah bisa dibilang bisa dijadiin mata pencaharian juga sih, ada sih Om salah satunya. Yang kayak saya lihat-lihat nih. Ada orang tuh. Halo Mas Ilham tuh, ada Mas Ilham juga. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana aja nih baru masuk ya? Biasa. Habis lihat anak pramuka tadi baru pulang. Nah inilah Om coba tanya sharing coba sama Mas Ilham nih. Mas Ilham juga kayaknya udah lagi nyoba-nyoba. Ini tuh udah buat dijadiin mata pencaharian ya enggak Mas Ilham? Alhamdulillah. Tapi semuanya juga perlu berproses dan berkorban. Itu gitu. Mas Ilham Pak Agung di sini juga Mas Ilham udah lama gitu kan di Andros ini. Ya. Iya Mas Ilham juga ini udah lama. Mas Ilham tinggal di mana ya? Saya Jawa Sumatera, Pak. Jawa Sumatera enggak tuh. Sumatera mana? Medan ya?
Jambi. Oh Jambi. Mm-mm. Kirain orang Medan. Banyak soalnya orang Medan Pak Agung yang sering denger ya. Gitu Mas Ilham juga lah prosesnya sama gitu kan. Saya pun juga sama aja berproses gitu kan. Malahan lebih Iya. ngeri gitu kan kalau diceritain. Coba pengalaman Om Ilham gimana ya? Ya, memang semuanya perlu berproses, Pak. Saya dulu pengorbanannya juga banyak. Belajar dari CH ini, CH itu, los-los terus gimana lah itu. Terakhir saya privat terus menerus sama Om Gugum. Ada program tuh yang terakhir tuh ada program tuh. Saya coba Yang 5 juta ya? Iya. Nah, dari yang dikasih itulah saya pelajari kan jadinya apa ya, balan kita itu lepas kalau walaupun loss juga kita nggak apa-apa, nggak mikir. Nah dari situlah mulai tergugah Pak. Yeah. Ya sekarang alhamdulillah lah masih beberapa minggu ini masih masuk nominasi reward. Berapa Pak seminggu Pak? Nggak tentu lah. Minggu kemarin saya rewardnya dapat hampir 300-an. Itu Satu tuh minggu. reward doang gitu ya. Doang ya. Tapi kan itunya kan profitnya ya alhamdulillah. Kalau untuk beli beras cukup lah untuk anak istri. Kalau Om Ilham biasa main di CH berapa Om? Apa ganti-ganti CH terus? Ganti-ganti Pak. Oh gitu. Iya. Ya apa ya, ikuti, kalau menurut saya sih ikuti sugesti dalam diri saya ya. Oh, CH 40-an agak susah kayaknya. Kita turunkan apa naikkan gitu. 50 60 apa-apa. Itulah udah pede gitu kan Om. Ketika di sini udah enak, kalaupun kata orang lain enak, kalau menurut kita nggak enak kan mau digimanain, nggak bisa maksimal ya nggak Om? Iya, betul. Nah, itu ya udahlah, percaya sama diri sendiri, sama percaya sama kemampuan sendiri gitu kan. Nanti kita ketemu sendiri itu Pak. Kita ketemu sendiri di CH berapa kita enaknya itu. Berarti harus ke kantor dulu kali ya, baru itu ya. Baru bisa mantap ya. Mas Ilham aja belum pernah ke kantor Pak. Oh belum pernah ke kantor. Saya rencana bulan 7 mau ke kantor. Udah ada rencana gitu. Udah dijadwalkan. Terus kan lebih enaknya juga sih kan kalau yang ikut program itu kan saya juga kan ngejarinnya benar-benar lepas lah gitu kan. Ini kalau Om Ilham kalau nge-trade itu biasanya balannya berapa Om? Mainnya Om? Nggak tentu Pak. Ya lihat moodnya sama kayak Om Gugum tadi lah. Gitu. Iya. Enggak yang paling tinggi ya. Yang paling kecil berapa? Paling kecil ya 100 ya pernah, 200 ya pernah. Rata-rata 500 lah. Oh gitu. Iya. Kalau lagi ngejar target ya 1000. Yang penting kita kan tahu lah saling tukar informasi kan. Iya, Pengalaman. Karena saya kan juga pengennya kan juga punya income lah walaupun sedikit-sedikit lah. Tapi ini kan lagi tetap proses belajar, memang banyak lossnya sih tapi nggak apa-apa lah. Iya, memang harus bismillah lah. Karena emang udah zamannya sekarang kan kalau kita nggak begini kan repot kita ngandelin main tenaga kan udah bukan zamannya lagi. Iya betul. Intinya sih Pak mau bertanya, emang niat mau belajar gitu kan. Sebenarnya kan proses Mas Ilham juga bisa sesingkat itu gitu kan. Sebenarnya kan Mas Ilham juga kan dari jarak ya udah lama lah misalnya ya gitu kan, dari beberapa tahun gitu. Dari iyalah gitu kan hampir setahun gitu kan. Belajar gitu banyak pengorbanannya. Karena apa gitu kan bisa kita tarik garis tengahnya lah gitu kan. Mas Ilham maksudnya kurang pendekatan sampai saya Zoom privatnya gitu kan. Ketika Zoom privat kan kadang kalau dulu mah gitu ya, saya sering ngamatin gitu Mas Ilham. Zoom privat gitu kan, Zoom privat oke udah habis Zoom privat sehari 2 hari lancar, berikutnya enggak lagi gitu kan. Iya. Benar-benar ngerasa ini kan setelah ikut program itu gitu kan. Iya betul. Coba kalau dari dulu gitu kan. Iya kan kalau ikut program kan tenang deh kan. Iya Pak, betul.
Kita nggak mikir, nggak Pak. mikirin balas. Yang Nggak penting mikirin, jalanin aja dah gitu. jalanin aja Bismillah. Tapi kan kita dengan dasar memang betul-betul belajar dianalisa polanya tadi gimana Iya. perjalanan di TH sekian gitu. Paling banyak berapa Iya. LS-nya gitu. Dan yang paling enak tuh emang benar-benar silakan kalau kita misalnya modal pun maksudnya itu modal kita gitu kan, mau loss pun itu habis gitu kan. Ketika kita mode lagi cari duit lah gitu kan, tetap kita harus dengan ada pemikiran istilahnya ya bisa main lepas lah gitu kan. Intinya sih main lepasnya itu gitu. Kalau kita nggak bisa lepas itu nggak akan maksimal gitu. Ya lepas tuh dalam artian bukan lepas kendali, lepas maksudnya jadi kan kebanyakan kan lagi balance takut habis gitu kan, saking takutnya banyak ngucap takutnya gitu kan yang ujung-ujungnya habis semua gitu kan. Gitu. Ya udah aja gitu kan, kita pede dengan kemampuan kita pede dengan potensi kita, ya udah gas gitu kan. Gitu kan. Apapun juga kok semuanya bermula pada pikiran kita gitu. Pikirannya positif ya hasilnya pun positif gitu kan. Kalau kita pikirannya negatif ya negatif gitu. Nah ini selama Mas Ilham ini juga belajar gitu kan, apakah pernah ada pikiran negatif sama Andros? Pernah juga gitu kan. Pernah juga. Tuh, pernah juga Pernah sama aja juga gitu. putus asa saya pernah, Tuh, Pak. putus asa pernah juga tuh kan. Aduh, piye iki. Ini kalau Om Ilham sekarang mainnya tiap hari ya Om. Ngetetnya apa selang-seling aja Om. Setiap hari pasti ada, Pak. Entah siang, Gitu. entah malam, di mana ada waktu saya bisa ngeklik, pasti saya klik. Walaupun dapat 2, dapat 3, Minimal 1 hari 1 lah ya. lebih, Pak. Oh, iya. Pasti lebih sih, pasti lebih. Berarti targetnya 1 hari 100 dong ya? Ya, insya Allah. Topiknya. Ya itu sih Pak, balik lagi kan gitu kan. Hampir kurang lebih sih dari cerita Mas Ilham ya sama lah kayak saya gitu kan. Ketika kita lagi ada kebutuhan ngegas ya ngegas gitu kan. Ketika lagi moodnya jelek ya enggak gitu kan. Kecil-kecil aja gitu. Dari balance pun ketika moodnya enak ya gedein, gitu yang enggak enak ya udah kecilin aja gitu kan. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Wah tadi Mas Ilham berarti nggak lihat ya perjuangan saya ya. Enggak tadi, baru pulang aku. Berarti saya tadi tinggal 16 loh. Tinggal 16 tadi. Iya. Aku enggak sanggup kalau recovery itu pasti panas otaknya. Berhenti aku. Berarti sih kayak balik lagi gitu kan. Iya. Kalau panas sih ya mendingan jangan dilanjut gitu kan. Gampang lanjut lagi nanti lah gitu kan. Iya. Recovery-nya daripada sekaligus gitu kan. Kalau ya mampu sekaligus ya sekaligus gitu kan. Kiranya ya panas kayak gitu ya mendingan jangan gitu kan. Nanti lagi aja gitu. Itu juga kan kebetulan tadi kan masih ada rokoknya gitu. Jadi masih saya lanjut gitu. Kalau udah rokoknya udah habis sih nggak saya lanjut itu. Oh. Kopinya masih. Nah, kopi juga masih ada, rokok masih ada, lanjut gitu kan recovery-nya. Kalau udah habis rokok udah mentok habis, kopinya udah mentok habis, ya udahlah nanti lagi aja gitu kan. Ayo Om Ilham coba ngecat Om. Start Om. Tadi barusan Pak. Udah tak lempar ke balannya, tak lempar ke trip semua sudah. Oh gitu. Iya. Nah, Pakai trip gampang ya Om. Kayak Indodax kayak trip ya. Lebih murah, lebih enak, simple trip. Gitu. Menurut saya, tapi lain-lain. Tapi itunya bikin akunnya gampang ya? Gampang Pak. Nggak pakai KIC segala ya? Ya pakailah KTP sama. Enggak, yang foto selfie-nya itu. Ada. Oh ada juga gitu ya? Ada juga Pak. Oh sama kayak Indodax ya berarti dong ya itunya ya? Ya cuma masih kalau proses transaksinya masih enak trip.
Indodax kan banyak lah, email lah ini gitu kan. Tapi sih ini masih pengalaman saja nih, berbagai pengalaman aja nih ya. Kalau Indodax secara keamanan sama Lebih aman, tanggung jawab iya. lebih aman sama tanggung jawab juga gitu kan. Kalau kayak Trip, Trust Wallet kayak gitu dan yang lain itu kalau dengan jumlah yang besarnya agak ngeri-ngeri sedap gitu. Iya. Pernah takutnya soalnya hack saya HP-nya. gitu kan. HP-nya hang aja repot ya. Saya pernah soalnya gitu kan. Pakai Trip kemarin itu pas Antera maintenance pakai Trip. Di pakai Trust Wallet juga pernah macet itu pas iniin 6.000 macet gitu kan. Berapa hari yang Trip mah hilang itu. Saya bikin akun gitu kan, jebret-jebret udah transaksi keluar masuk udah gitu kan. Sehari itu tuh gitu kan. Pas saya ada 900 tuh gitu kan. 900 besoknya itu masuk lagi Trip gitu kan, mau depo lagi ke Andros gitu kan maksudnya. Di situ tuh tiba-tiba keluar sendiri terus pas mau login dengan akun yang sama, akun Anda belum terdaftar tuh. Asem kan. Itu sih tapi ya balik lagi lah gitu kan. Tergantung nyamannya kayak gimana. Tapi kalau misalnya dengan jumlah-jumlah ini sih masih enak sih menurut saya gitu. Tapi kalau dengan jumlah-jumlah yang besar agak lumayan gitu. Dengan ke Indodax. Kemarin Masih ada gara-gara dong, Antera, berapa? Antera maintenance lah kemarin. Saya buat Trip. Saya juga pas buat Trip itu pas lagi maintenance, antaranya maintenance. Sekarang udah di Antera lagi. Tapi di Antera tuh maksimalnya ya cuma 500 nyairin juga gitu kan. Nyairin atau belinya. Tapi kalau soal proses sih lebih cepet gitu. Cuma enaknya pakai redeem kan. Keluar masuknya pakai redeem. cepet gitu. Jadi balik lagi lah tergantung kenyamanan soal wallet mah. Bebas mau dimanapun juga boleh gitu kan, bisa. Gimana, ada yang mau letter lagi nggak atau ada yang mau ditanyain lagi? Sementara enggak, besok kali Pak. Siap, boleh, tinggal japri-japri aja lah Om ya. Kalau maksudnya nggak ada lagi yang mau ditanyain, ya saya mau tutup dulu gitu kan jam malam ini. Iya Om, udah istirahat dulu. Ya udah saya tutup dulu ya. Ya, Terima Om, kasih silakan, Om. semuanya. Terima kasih Mas Ilham juga. Terima kasih Mas Ilham udah sharing-sharingnya. Iya, sama-sama Berbagi Om. informasinya. Terima kasih. Terus buat yang teman-teman juga terima kasih. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Amin. Jangan sungkan juga gitu kan. Japri-japri lah gitu kan untuk bertanya gitu kan. Atau mau Zoom privat juga jangan sungkan gitu. Jangan sampai pernah ada ngerasa takut ngeganggu, enggak gitu kan. Yang penting kan kalau saya sih yang jelas kalau mau chat, mau Zoom privat, mau apapun itu gitu kan, kalau saya luang gas gitu kan. Saya juga pasti respon, pasti jawab gitu kan. Pas saya ada kegiatan ya kalau misalnya responnya telat-telat ya mohon dimaafkan lah dan dimaklumi gitu ya. Siap, terima kasih semuanya. Saya tutup dulu untuk jam malam ini. Terima kasih banyak udah luangin waktunya. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.